kerja di rumah kan pegel-pegel sekian jam, ada rekan yang menyampaikan WFH itu justru lebih capek dibanding ke kantor. Kenapa? Karena online nggak ada batasan waktu, kerjaan disuruh kerjain sampai jam berapapun gitu. Nah, itu aktivitas apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi apa ya masalah-masalah mungkin ya, kalau ototnya jadi gimana gitu. Silakan Mbak Oka. Oke, baik, terima kasih Nurse Devi. Sebenarnya kalau misalkan untuk WFH biasanya itu kan on screen terus ya. Jadi semua pekerja yang diwajibkan untuk WFH biasanya kan banyak sekali melakukan meeting Zoom atau mengerjakan tugas apapun di depan layar monitor. Yang pertama memang dia mengharuskan untuk membatasi screen time ya, maksimal 4 jam, bahkan rekomendasi dari dokter mata pun dia diwajibkan kita melihat dulu keluar screen selama 20 detik, setiap 20 menit kita melihat screen ya. Jadi 20 detik dibanding 20 menit. Nah, terus apa sih yang kita lakukan kalau kita lagi off screen? Kita boleh luangkan waktu untuk istirahat, atur nafas, karena biasanya yang sering jadi keluhan utama biasanya adalah pegel-pegel di area leher dan juga pundak, betul ya? Nah, di area leher dan juga pundak, ini juga ada beberapa bagian dari otot bantu nafas. Nah, biasanya ini kan juga dia tegang. Makanya kita membutuhkan juga relaksasi atau dengan mengatur nafas, ya. Mengatur nafas, kita istirahat, boleh direbahin dulu asal jangan sampai merem, ya. Kemudian selanjutnya kita boleh melakukan self stretching. Jadi stretching yang bisa dilakukan dengan sendiri tanpa bantuan orang lain di rumah masing-masing. Ya, gimana sih stretchingnya? Tergantung dari apa yang dikeluhkan. Keluhan untuk pundak dan juga bagian leher, maka kita harus melakukan peregangan di area tersebut. Ya, sebenarnya caranya simpel sekali ya. Caranya simpel sekali karena gerakan di kepala itu kan kita ada gerakan ke bawah, kemudian ke atas, ya. Tengok ke kiri, tengok ke kanan, dan juga telinga ditempelkan ke bahu kita. Nah, untuk khusus gerakan ini kan sangat berfungsi nih. Biasanya kan bagian pundak ini ya, yang paling sering banget dikeluhkan. Untuk mengoptimalkan lagi, kita bisa nambah nih derajatnya. Sebentar, saya off-kan background dulu ya, supaya lebih jelas. Oke. Nah, ini bisa kita madep belakang ini ya. Ini kita seperti ini. Kemudian tangan yang satunya itu meraih tulang belikat. Jadi ada tambahan derajat dari tarikan di otot pundak kita yang sebelah sini. Coba nanti kita semuanya bandingin. Melakukan stretching hanya seperti ini dibandingkan dengan ada tambahan tarikan dari tangan kiri kita. Ya, ini tentunya akan berbeda karena stretchnya ditambah. Cukup jelas nggak tadi? Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Kelihatan ya? Oke, ya, tangan saya kelihatan ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk di otot pundak. Kemudian hacks juga untuk teman-teman yang ada keluhan di pundak, itu bisa juga. Jadi kan tadi kan gerakan di kepala ada tengok dan juga ada miring ya. Nah, ini kita bisa kombinasikan. Jadi kita melakukan 45 derajat noleh ke bawah. Jadi kita agak miring juga 45 derajat, tapi kita agak turun ke bawah juga. Ini yang kita targetkan adalah otot yang sebelah sini ya. Kemudian tangan kanan kita boleh ditaruh di belakang seperti tadi. Terus kita sambil gerak-gerakin. Nah, ini kena semua dari pundak sampai otot belakang leher. Itu sangat efektif ya. Di saya juga kepake. Nah, ini saya sharing juga beberapa tipsnya ya. Kemudian ada lagi beberapa stretching yang masih kurang tepat di masyarakat. Biasanya kalau kita mau stretching otot area tulang belikat ya Nurse Devi, biasanya kita melakukan begini ya. Oh iya betul. Nah, tapi kalau misalkan begitu, sebenarnya ototnya itu nggak ada yang ketarik gitu loh. Jadi sebenarnya tuh gimana sih yang tepat ya? Jadi kalau kita mau narik otot-otot di area belikat, sebetulnya kita melakukan, kita tekuk dulu ya, siku-siku, kita bikin siku-siku di depan, kemudian kita tarik bagian tangan. Nah, ini akan terasa perbedaannya. Kalau begini, coba kita lakuin bareng-bareng deh. Coba kita lakuin.
ini rasanya beda. Iya benar. Ada yang tertarik ya? Jadi iya, ada yang tertarik ya. Sekarang bandingin sama senam peregangan yang seperti ini. Nah ini sebenarnya nggak ada yang ditarik nih kalau kita kayak gini. Iya ya. Ada nggak rasanya? Bener nggak? Santai saja ya. Kan? Jadi nggak ada perubahan yang terjadi, makanya inilah pentingnya kita menerima rekomendasi atau arahan gerakan dari personal trainer atau fisioterapis gitu, supaya memang tepat sasaran kepada otot yang dikeluhkan gitu. Jadi caranya jangan lupa Bapak Ibu semua sahabat RSUI, kita bikin dulu siku-siku tangan di depan kita, kemudian baru bantu tarik menggunakan tangan satunya. Nah, ini baru otot-otot yang di area tulang belikat itu akan ke stretching. Nah, biasanya kan sampai punggung atas juga tuh, ya keluhannya biasanya pekerja-pekerja yang bekerja di depan komputer lama-lama ya. Selain leher, pundak, punggung bagian atas juga biasanya dikeluhkan pegel-pegelnya. Seperti itu kira-kira.